Ya, sementara itu banyak pemudik yang mengandalkan jalur darat, tapi tak sedikit pula yang menggunakan jalur laut untuk pulang ke kampung halaman. Pelabuhan Merak menjadi posisi penting pintu gerbang para perantau menuju kampung halaman mereka, Sumatera. Jelang Idul Fitri, jutaan perantau asal Sumatera di ibu kota Jakarta akan kembali ke kampung halaman, menuju rumah untuk merayakan hari kemenangan, menata kembali silaturahmi dan membagi kebahagiaan, bercerita suka dan duka sesama kerabat dan keluarga. Ada sekitar 600.000 lebih masyarakat Sumatera yang merantau ke ibu kota, dan di titik inilah akan dimulai perjalanan mereka menuju kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Lebaran. Pelabuhan Merak telah beroperasi sejak masa penjajahan Hindia Belanda tahun 1912. Berlokasi di kota Cilegon, Pelabuhan Merak adalah penghubung utama jalur laut dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Untuk menyeberang, para pemudik perorangan harus membeli tiket kapal seharga Rp15.000, sedang anak-anak Rp9.000. Tiket yang dibeli bisa digunakan selama maksimal 6 jam. Calon penumpang tak perlu takut tertinggal karena jarak tiap keberangkatan kapal hanya jeda 12 menit. Di musim mudik tahun ini, 27 kapal dengan 5 dermaga beroperasi 24 jam penuh. Dahulu Pelabuhan Merak terkenal sebagai pelabuhan yang kotor dan rawan kejahatan. Namun kini Pelabuhan Merak berbenah dan dinobatkan sebagai pelabuhan terbersih di Indonesia. Kesiapan untuk angkutan lebaran 2015 ini tentunya tetap ada perbedaan dengan 2014. Namun untuk fasilitas memang kita terkait masalah dermaga itu masih tetap masih ada 5, lahan parkir tetap yang dulu. Namun saat ini kita perbedaannya artinya gini, kita menyempurnakan atau setelah kita evaluasi tahun yang lalu apa kelemahan kita. CCTV atau kamera pengawas adalah salah satu fasilitas penting dalam pelabuhan. Keberadaannya memudahkan pengawasan di segala ruang. Meski begitu, 1.500 personil dari aparat kepolisian, TNI, medis, satpam, hingga penjaga kebersihan tetap disiagakan dalam arus mudik kali ini. Untuk menghindari kecelakaan, manajemen juga memperketat ship traffic control agar laju lalu lintas kapal di 5 dermaga berjalan sesuai rencana. Semua ini dilakukan agar pemudik nyaman dan selamat sampai tujuan. Pemudik harus disiplin, harus mengikuti aturan-aturan yang sudah berlaku, artinya tidak boleh melanggar aturan atau rambu-rambu. Jadwal keberangkatan kapal saya akhirnya tiba. Kapal Portlink 3 milik ASDP ini dapat menampung 930 penumpang atau 300 kendaraan besar dan kecil. Jalur penumpang perorangan berbeda dengan jalur masuk kendaraan. Untuk kendaraan berat seperti bus dan truk masuk melalui pintu pada dek paling bawah. Sedangkan mobil dan kendaraan kecil masuk pada lantai 2. Sekali menyeberang ke Bakauheni, biaya angkut kendaraan berbeda, mulai dari Rp313.000 hingga Rp3,5 juta. Kapal feri pun membelah lautan Selat Sunda. Gelombang ombak jadi bumbu perjalanan. Tak mau kalah dengan pelayanan ala pesawat, kapal penyeberangan juga miliki pramugari khusus. Mereka bertugas mengarahkan penumpang dan mengarahkan cara penggunaan rompi keselamatan. Di setiap sisi ruang ada 1.700 rompi keselamatan untuk penumpang dewasa dan anak-anak. 4 skoci dan 55 perahu karet siaga penuh. Sejauh ini sih so far so good sih ya, pelayanannya juga oke, tempatnya juga oke. Maksudnya di sini banyak tempat-tempat buat orang istirahat. Harga tiket sih terjangkau lah ya, untuk standar lah ya kayak gitu. Sesuai lah dengan fasilitas juga.
Mudik melalui jalur laut memang tak secepat jalur udara. Meski tak mewah layaknya pesawat, perjalanan membelah lautan punya cerita tersendiri. Pemudik pun menikmati setiap perjalanan. Cara ini menjadi pelipur rindu akan kampung halaman. Luki Fitriani, Henry Hardi melaporkan untuk NET.